Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi video kali ini. Hari ini kita akan membedah sebuah review jurnal ilmiah yang sangat menarik dari Aquatic Botany karya Corner dan rekan-rekan. Penelitian ini mengulas topik krusial dalam dunia lingkungan, yaitu efek variasi pH pada amonia dan bagaimana toksisitasnya mempengaruhi tanaman Lemna-Gibba. Mari kita bahas latar belakang dan temuan pentingnya. Pertama-tama, mari kita lihat mengapa tanaman ini begitu penting. Sistem lahan basah buatan atau kolam tertutup yang memanfaatkan keluarga duckweed, khususnya spesies Lemna-Gibba, merupakan pilihan yang sangat berkelanjutan untuk pengelolaan air limbah domestik. Mengapa? Karena tanaman ini memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat untuk menyisihkan nutrien, sekaligus menghasilkan biomasa kaya protein yang bisa dipanen untuk pakan ternak. Di sini, amonia sebenarnya adalah sumber nitrogen atau makanan utama bagi mereka, namun bisa berbalik menjadi racun pada kadar tertentu. Lalu, apa masalah utama yang melatar belakangi penelitian ini? Di dalam air larutan, amonia total itu terbagi menjadi dua bentuk. Pertama adalah ion amonium NH4+ yang terionisasi, dan kedua adalah amonia tak terionisasi NH3. Banyak studi terdahulu tidak mengontrol variabel pH secara ketat, sehingga sulit dipastikan bentuk mana yang sebenarnya meracuni tanaman. Literatur menduga kuat bahwa bentuk tak terionisasi atau NH3 jauh lebih toksik karena sifatnya yang larut dalam lemak, membuat mereka sangat mudah menembus membran biologis tanaman. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, metodologi eksperimen yang digunakan adalah dengan memanfaatkan air limbah domestik asli yang sudah diendapkan. Peneliti menguji variasi konsentrasi total amonia yang sangat luas, mulai dari yang rendah yaitu 10 mg nitrogen per liter, hingga yang sangat pekat mencapai 300 mg nitrogen per liter. Proses ini dilakukan dalam percobaan batch selama 11 hingga 12 hari dengan kontrol pH ketat yang divariasikan dari rentang asam netral 6,8 hingga basa kuat 8,7 menggunakan bantuan NaOH dan HCl. Disinilah hukum kimia air bekerja. Secara teoritis, konsentrasi amonia tak terionisasi atau NH3 murni bergantung pada dua faktor, yaitu pH dan suhu, menggunakan rumus konstanta disosiasi atau pKa. Seperti yang tampak pada layar, kita bisa melihat bahwa setiap kenaikan satu digit angka pH akan menggeser kesetimbangan secara drastis, meningkatkan fraksi gas amonia bebas yang beracun di dalam air secara eksponensial. Sekarang kita masuk ke bagian hasil. Laju pertumbuhan relatif atau RGR dari Lemna-Gibba ditemukan bervariasi antara angka 0 hingga 0,3 per hari. Pertumbuhan tertinggi dan paling optimal tercapai pada kondisi amonia total yang rendah dengan pH netral yaitu 6,8, di mana fraksi NH3 beracun hanya sekitar 0,3%. Namun begitu pH naik ke angka 8,0 dan melonjak ke 8,7, fraksi racunnya meningkat hingga hampir 20%, yang menyebabkan pertumbuhan tanaman langsung drop secara drastis. Melalui data tersebut, peneliti berhasil menemukan ambang batas kritis atau limit maksimum toleransi tanaman. Lemna-Gibba dipastikan akan mengalami kematian total apabila konsentrasi amonia tak terionisasi NH3 menyentuh angka 8 mg nitrogen per liter. Tidak peduli seberapa banyak atau sedikitnya kadar ion amonium di sekitarnya. Sementara itu, pada kadar rendah di bawah 1 mg per liter, kedua bentuk amonia secara bersama sama berkontribusi terhadap toksisitas. Untuk rentang konsentrasi amonia bebas antara 1 hingga 6 mg per liter, hubungan ini dapat digambarkan dengan persamaan regresi linear yang sangat jelas, yaitu Y sama dengan 0,28 dikurang 0,023X. Persamaan matematika ini membuktikan korelasi negatif yang nyata di mana laju pertumbuhan tanaman akan berkurang secara konstanta dan linear sebesar 10% pada setiap kenaikan fraksi amonia tak terionisasi tertentu. Di fase ini,
efek amonium bisa sudah tidak lagi berpengaruh signifikan. Meskipun ada ancaman toksisitas, kabar baiknya adalah potensi produksinya tetap luar biasa. Studi ini berhasil memetakan isolab atau peta kontur pertumbuhan. Melalui peta ini, operator pengelolaan limbah dapat memprediksi performa tanaman berdasarkan kombinasi pH dan total amonia. Jika kita berhasil menjaga lingkungan air dengan baik, produksi biomasa kering yang sangat substansial, yaitu mencapai 55 kg berat kering per hektar per hari, tetap dapat dicapai hingga tingkat pH 7,8. Bagaimana kita menerapkan ilmu ini di lapangan? Ini adalah bagian implikasi praktisnya, agar efisiensi pengelolaan air limbah menggunakan ductile tetap maksimal. Kita wajib menerapkan strategi kontrol pH agar tetap rendah. Caranya bisa dengan melakukan pre-treatment anaerobik untuk menghasilkan asam organik sebelum limbah masuk ke kolam, atau dengan memastikan kolam tertutup rapat guna mencegah paparan sinar matahari berlebih yang memicu pertumbuhan alga. Karena alga adalah penyebab utama melonjaknya pH air secara drastis. Perlu diingat, jika pH sistem Anda sudah berada di atas 9,8, maka pengelolaan menggunakan Lemna Giba akan menjadi mustahil. Sebagai kesimpulan dari reviewer jurnal ini, ada 3 poin utama yang harus kita bawa pulang. Pertama, toksisitas amonia pada Lemna Giba mutlak didominasi oleh bentuk tak terionisasi NH3 pada kadar di atas 1 mg nitrogen per liter. Kedua, tanaman ini terbukti sangat tangguh untuk mengelola limbah kaya nitrogen asalkan variabel pH dikontrol ketat di bawah ambang batas kritisnya. Dan yang ketiga, manajemen pH dan suhu adalah kunci utama dan harga mati dalam keberhasilan operasional sistem lahan basah buatan berbasis ductile. Demikianlah ulasan materi review jurnal mengenai interaksi amonia, pH, dan Lemna Giba. Semoga informasi ini memberikan wawasan baru bagi pengembangan teknologi hijau dan pengelolaan air limbah yang lebih bersih serta berkelanjutan di masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.